Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita selalu ingat pada Allah? Hati ini dikala kita sibuk jasad dengan pekerjaan, dengan berhubungan dengan anak, istri, tetangga dan sebagainya. Bagaimana hati terus ingat pada Allah? Nyun sewu, Pak. Mau tidak mau kita harus duduk di kelas maksum, kelas musyahadatul baqo, ya. Tetapi sebelum masuk di kelas itu kita diletakkan Allah kelas mahfud yang di dalamnya ada dua, musyahadatul kamil. Sebelum kita masuk di musyahadatul kamil, kita secara sistem proses kita diletakkan di musyahadatul fana. Semua itu dari satu ke dua ketiga ini secara ilmiah itu dikarenakan kita mengikuti surat Al-Insan ayat 25-26. Di situ dikatakan yang 25, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Ketika jasmani kita itu berhubungan dengan makhluk, rohaniahmu itu harus selalu berzikir. Apa zikirnya? Nyun sewu, Pak. Sampai pun ngomong yo abot angel ojo ngono. Memang awalnya berat, tapi lama-kelamaan dadi ringan. Gak sampai sengaja, langsung ingat sendiri. Dengan setiap napas keluar masuk, jangan digunakan hal-hal yang lain. Gunakan untuk berzikir sirul asrar yang didorong zikir sir. Masuk, keluar Allah. Atau dibalik, atau hanya Allah, monggo. Tapi sirul asrar ada sampean sertakan di situ. Di dalam sirul asrar fungsi yang pertama, hati jenengan merasakan bahwasanya apa pergerakan sampai lewat mata, lewat telinga, lewat mulut, lewat apapun dengan manusia yang lain, hatimu itu tetap beriman hanya pada Allah, bukan Allah nama, ya. Itulah innahu bikulli syai'in muhit, sesuatu yang halus yang meliputi segala hal apapun. Ini caranya. Jangan dibuat napas itu untuk hal-hal yang lain. Gunakan hanya berzikir. Ini satu. Yang kedua, wa minal lail. Tatkala jasmania sampai sudah tidak berinteraksi repot urusan dunia, tetap hati terus berzikir. Berzikir ini kalau total 24 jam. Dipotong waktu turu. Sebelum tidur pun uzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Waktu layeh-layehmu belum tidur tetap harus sampean sertakan zikir sampai bablas keturun. Dengan cara begitulah, Pak, sebagai jawaban pertanyaan pertama jenengan. Terus pertanyaan yang kedua tentang kitab. Setiap amaliyah apa yang kita lakukan di dunia ini akan mendapatkan balasannya masing-masing. Benar. Secara syariat benar. Aku ngombe yo ilang ngelake. Iku nek sing diombe toya wae atau wedang. Nek sampean sing sampean ombe banyu aki, sing sampean ombe iku baygon. Sama dengan itu. Kita di dunia berlaku taat dan maksiat, semuanya ada balasnya masing-masing. Kita terima
kitab itu ada di kanan dan di kiri. Ada yang lewat belakang, Pak. Artinya apa, Pak? Kalau siapa yang menerima dengan tangan kanan, dia jelas ahli surga. Wis direncanakan sok tangan kiwa tak pudul. Jadi cek rimone tangan iku sebetulnya isyarah, Pak. Tangan itu golongan ahli suhud, ahli hijab, bisa. Bukan tangan-tangan ngeten iki, iku isyarah. Cara syariat yo nggih, gak iso tangan digawe tangan tengen nek memang tangan kiwa. Kita ahli hijab, rimone mesti kiwa tengen masih modele kok surung ya apa? Mboten saged. Kiwa mlaku dhewe ngeten. Sing lakone sapa ya? Lah kitab yang dimaksud itu apa? Itulah kitab teles. Kitab kalau abang ya abang, kalau putih ya putih, kalau biru ya biru. Apa? Hatinya dengan gak pernah hatiku bohong, Pak. Yang bohong itu jasad. Nyun sewu, saya sebagai pencuri kambing tak ambil kambing sampean, tapi gak ada bukti, CCTV gak ada, alat bukti, saksi gak ada. Saya mertamu ke rumah jenengan. Waktu mertamu terdengarlah kambing sampean dek. Saya terdengar rencana ini. Akhirnya saya pamitan. Saya tidak langsung pulang. Saya menunggu jenengan tidur. Jenengan gak tidur, tak sawat montro apa, Pak? Apa jenenge? Aji sirup mega Anda. Tak uncalno keturun ngorok tak cukup kambing sampean. Gak ada bukti. Tetapi firasat dalam hati sampean iku nuduh saya. Karena bengi iku yang ada saya dengan jenengan. Tapi sampean arepe nuduh mboten bisa. Bukti ini karena wis tak beleh, wis tak gonang ngene. Lalu cetak dol, tukang sani, jejak gak ada. Bisakah ketika saat saya ditanya, Gus sampean karo kudus kula pengisi bengi, padahal sampean ono dol nuduh kula. Hati kula sakit Pak ngomong duduk saya yang mencuri, mboten sakit. Lesan saya boleh ngomong, waduh aku ya gak ngerti aku kerungu kalau mbak ini kerungu. Tapi kan kamu kan kau kan tahu sendiri aku langsung pulang. Tapi hatiku gak bisa, Pak, gak bisa bohong. Ayo coba sampai ngen lah, gak bisa bohong hati ini. Kalau benar itu benar, kalau salah itu salah. Akhirnya sampai lapor nonggoni kepolisian. Terus nang kepolisian sampai mesti ditanya si pelapor, saudara ada orang yang kau curigai? Mesti ngono, Pak, mesti. Makanya polisi ilmunya itu akan mencari dan memanggil, berhak memanggil orang yang dicuri. Ada siap Gus Muklasor, mesti surat panggilan, Pak, dari kepolisian. Terus atas dasar pelapor ditakoki kula. Lah berhubung kula niki ya pun nanti mlebu penjara ya. Ya wis ngerti titik akeh nek ditakoki polisi. Sing penting aku gak ngaku. Terus bendone bukti gak ada jelas. Tapi yo gak kegoblokan polisi, Pak. Polisi pinter. Wis ngaku wason, aku lu wis ana bukti. Wis tak aku daripada aku tambah sorong, tambah gede hukumamu nek gak. Akhirnya geletek, Pak. Iya kula. Padahal polisinya karo gawe cara iku ilmu kepolisian, kejiwaan. Karena melihat saya ketika disidik kelihatan, Pak, orang yang tersangka betul-betul pelaku dan tidak kelihatan, Pak. Kelihatan. Saya untuk menyembunyikan kelakuan hatiku gak iso, Pak. Pintro kaya apa kita langsung goblok dadak ning ngono. Lho nggih, estu. Pinter sampean teko. Udah makan sehat? Iya, Pak. Kasih rokok anti wae, Pak. Wis pokoke dirawayu. Keras gak kena halus. Ono polisi lihat.
Sorna wae temen daripada aku soro-soro. Kowe gledek nggih kula. Akhirnya ya temenan Pak, wis ketemu tersangkanya. Seperti itulah. Hati itu enggak pernah bohong. Artinya kitab yang dimaksud kitab kebenaran dari Allah itu jatuhnya dalam hati jenengan. Terekam Pak, semua apa perilaku kita saat di dunia itu terekam. Jadi CCTV-nya adalah kitab di dalam hati kita. Ya, makanya bahasa syariat kiwa tengenmu ono malaikat loro. Ya, ada yang mencatat kebaikan, ada yang mencatat kejelekan. Wis lekaso jauh sepuro, wis lekaso nang tobato ben dibusak. Bapak Ibu hadirin, jadi tentang masalah amaliyah secara hakikat atau buku yang secara hakikat itu tadi adalah amaliyah di mana amaliyah itu ada dua macam. Ada amaliyah min qalbin zahidin, ada amaliyah min qalbin rohibin. Ada amaliyah itu didasari hati iman pada Allah, ada amaliyah didasari iman pada selain Allah. Ya wis, engko yang ngunduh kitab dewi-dewi. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Gus kula naminipun Yugiono saking Pandaan. Tadi cangkep Gus bahwa Allah itu mencintai Muhammad. Nah, untuk itu bahwa Muhammad itu adalah Nur Muhammad. Nah, untuk membangkitkan Nur Muhammad di dalam batang tubuh kita ini bagaimana Gus caranya? Matur nuwun Gus, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih Nur Muhammad itu? Yaitu wiji kang dumadi di dalam hidup. Kalau bahasa umum disebut roh, ya, disebut roh. Lah, perwujudan apa yang dilakukan oleh Nur Muhammad itu adalah Muhammad nyatanya. Mana Muhammad itu? Jasmania ada, jasmania. Makanya disebut bashar. Innama ana basyarum mislukum. Aku sama dengan kaum manusianya. Statusnya seperti patung. Seperti patung. Patung gak akan pernah bisa menolong terhadap patung yang lain. Nah, untuk dari pertanyaan, untuk memunculkan Nur Muhammad di dalam diri kita yang memang sudah ada, bagaimana ya wujudnya dohir sampean iki sing disebut Muhammad. Tapi bukan Muhammad Ibnu Abdillah secara syariat loh Pak ya, jangan. Saya secara hakikat yokang nama roh itulah Nur Muhammad. Lah dohir sampai jasad iki sing disebut Muhammad. Untuk menampilkan hal seperti itu sehingga ada keseimbangan antara Nur Muhammad dengan Muhammad, maka Muhammad wajib mengikuti patuh dengan hukum Muhammad. Hukum Muhammad itu hukum syariat. Nur Muhammad hukumnya hukum hakikat. Lah ini hati sinkron Pak, sinkron sekali. Inilah yang disebut sebagai keseimbangan hukum syariat dengan hukum hakikat. Ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah katakan, Muhammad, katakan terhadap umatmu lewat Muhammad. Aslinya Nur Muhammad cuman lewat Muhammad. Omong dong. Jikalau cintamu itu ingin diterima oleh Allah, ikutono apa sing wis den lakoni Muhammad.
Artinya apa? Muhammad ibnu Abdillah niku wayah niku. Sistem wasilun yang menyeimbangkan antara hukum syariat dengan hukum hakikat. Artinya jangan kau manusia berkiblat hanya hukum syariat, jangan. Kau harus juga berkiblat hukum hakikat. Sebab hukum syariat itu kiblati jasmani, ruhaniyahmu itu harus kiblat hukum hakikat ruhaniyahmu, bukan ikut nenggone hukum syariat. Nah, inilah toronggo niku nenggone dewi-dewi, Pak. Nek wedang iku yo tekeken gelas, nek uyuh kencing tekeken nenggone WC utawa apa ngono. Aja diwadahi gelas. Dewi-dewi tempate. Paham maksud kula nggih? Jadi silakan panjenengan iki untuk menyingkronkan di antara dua hukum, otomatis harus mengikuti sistem wasilun yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Jikalau kau mau mengikutinya, maka yuhibbukumullah, kau akan dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Terus bagaimana dosa-dosa saya dulu waktu Nur Muhammad roh iki mang melakukan perserikatan terhadap selain Allah, menyekutukan Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni karena kita sudah bertobat. Tobat inilah yang disebut taubatan nasuha. Jadi untuk memunculkan Nur Muhammad adalah Muhammad itu gak boleh ngaku-ngaku sing iso agawe. Muhammad ini tetap jadi patung. Paham ya? Oke, ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Wafi mengatakan, berzikir sambungkan kolbu dengan Allah. Ketua Jamiyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah Anadliyah atau Jatman yang bertempat di DKI Jakarta, Kiai Haji Wafiuddin Sakam mengatakan, umat Islam perlu melakukan sebuah zikir dan istighosah. Pertama, dari manusia bukan semata-mata tubuh atau badan secara fisik. Kiai Wafiuddin mengatakan, jangan diartikan sekedar seorang muslim ini baru jadi orang sejak tubuh terbentuk sebagai janin. Juga jangan diartikan mulai menjadi orang setelah tubuh terlahir sebagai bayi atau sejak terbentuk janin di dalam kandungan. Kiai Wafiuddin membeberkan, jauh sebelum tubuh ini ada, kita sudah dicipta oleh Allah di dalam Lauhul Mahfudz dengan wujud ruh. Dan kita adalah makhluk-makhluk ruhaniah yang sedang dihadirkan di muka bumi. Jadi kita ini ruh yang dihadirkan di dalam badan. Ucap Kiai Wafiuddin Sakam saat mengisi istighosah dan doa di majelis. Lanjut, Kiai yang pernah dikiprah di Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama atau LDNU ini fungsinya hanya sebagai cangkang, wadah atau casing. Sementara ruh itu ada pusatnya, ada intinya. Kiai Wafiuddin kembali berkiprah, pusatnya ruh, intinya ruh adalah kolbu. Karena itu, kolbu sering disebut lubun. Lub artinya inti, jamak dari lub adalah albab. Dari situ muncullah ulil albab. Hal yang lebih penting lagi dalam surah Al-Anfal ayat 24 disebutkan, hubungan manusia dengan Allah melalui kolbu, komunikasi manusia dengan Allah melalui kolbu.
Jadi, untuk apa kita berzikir? Paling pertama, zikir itu untuk membersihkan kolbu, ungkap Kiai Wafiuddin. Segala sesuatu itu, Kiai Wafiuddin kembali mengatakan, ada pembersihnya, dan pembersih kolbu adalah zikrullah. Jadi tujuan zikir, tancapkanlah ke dalam kolbu untuk pembersihan dan menegaskan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Alasan kedua, kalau kolbu sudah dibersihkan dengan la ilaha illallah, maka tersambunglah manusia itu dengan Allah. Kata Kiai Wafiuddin, wusul terhubung kepada Allah itu setelah kolbunya dibersihkan dengan zikir. Oleh karena itu, Kiai Wafiuddin menegaskan bahwa ketika zikir jangan diartikan supaya jadi kebal, tidak mempan dibacok, tidak mempan ditembak supaya bisa terbang. Jika itu yang utama, segera bersihkan kolbu. Sambungkan kolbu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Wafi melanjutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berpesan, zikirkan aku, ingatkan aku, rasakan kehadiranku, sadari keberadaanku, aku akan zikir kepada kalian manusia. Kiai Wafi kembali menerangkan, Masya Allah, kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Allah bangun kesadaran tentang keberadaan Allah. Allah pun betul menyadari keberadaan kita, sehingga terjadi connectivity, usul kata orang pesantren, ketersambungan.